lagi guys dengan Kusumo Channel Jelajah Misteri. Sekarang saya berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas, Purwokerto, Banyumas, di situs Carang Andul. Mari kita lihat bersama. Oke guys, ini saya kebetulan ketemu sama Julu Priara, Bu Yuli. Kebetulan di sini saya lagi sowan nanjang sana ke rumahnya. Ini di sini lebih jelas lagi kita mengupas tentang situs Carang Andul di Desa Taman Sari. Bu Yuli, ini saya mau mohon informasinya di sini. Situs Carang Andul itu siapa yang ada di sana, Bu? Kalau kami ini cerita turun-temurun dari keluarga, itu dari mbah ke anak cucu lah. Iya. Kami yang meneruskan. Iya. Walaupun mungkin banyak versi-versi, tapi kami mendengar ataupun nenek kita itu bercerita, ya kami ceritakan kembali lewat buku-buku. Memang ada beberapa versi, tidak masalah bagi kami. Yang penting tinggal kita nguri-uri sejarahnya, Pak. Bukan kita mau mempermasalahkan ini loh kepalanya, ini loh simbolnya, bukan seperti itu. Tapi kami berusaha nguri-uri sejarah itu biar tidak punah, dan kami menganggap ini simbolnya lah, simbol ya, Bu, ya. Patih Carang Andul. Patihnya Adipati Kandandaha. Dulu kan patihnya ada dua, Pak. Yang satu Patih Carang Andul, yang duanya Patih Wirakencana yang dimakamkan di Senandung Wali. Di sini hanya kasih itu tinggal simbolnya seperti ini, berupa kepala babi. Berarti yang di ini simbol ya, Bu ya, yang gambar arca kepala ini simbol, Bu ya. Ya, ini simbolnya. Tapi kalau ini yang dimitoskan dari kepala Patih Carang Andul. Ini ada bagian-bagian kepala, ada telinga, ada hidung, mata, pipi. Terbalik, Pak. Ini kan di dalamnya ada lubangnya itu, embun-embunannya yang di bawah. Oh gitu ya. Ini berarti posisi terbalik ya, Bu ya. Terbalik, posisi terbalik di bawah pohon persis, pohon bulu. Pohon bulu. Kalau boleh tahu Bu Yuli, itu situs Carang Andul itu di tanah desa, tanah pribadi atau sudah milik pemerintah? Dulu milik keluarga kami, keluarga Mbah Suratni yang mbah saya. Terus karena sekarang kan ada dikelola sama Dinpora, dibantu kebersihan ataupun pengelolaan dari Dinpora, terus kita wakafkan ke desa. Ke desa. Ya, berarti itu bangunan permanen, pagar keliling dan rumah cungkup itu semua itu dari pemerintah, Bu ya? Kalau cungkupnya dulu kan tradisional, kayu atau tasbak itu yang cuman kita masukkan harus nunduk gitu ya. Gitu. Terus karena ambruk kena ketimpa pohon, jadi kita minta bantuan ke Dinpora, dibantu permanen. Itu cukupnya. Kalau yang bangunan baru, tembok keliling dan pendoponya itu dari aspirasi. Berarti swadaya ya istilahnya, dari istilahnya masyarakat. Pak Lurah, enggak, dari dewan. Oh, dari dewan. Ini Bu Yuli, yang biasanya orang berziarah itu pada hari apa, Bu? Malam Jumat Kliwon, terus malam Sabtu Manis. Kami keluarga besar Abdi Dalem Pasir Luhur itu setiap sebulan sekali Sabtu Manis kita tahlilan untuk leluhur Taman Sari. Terutama ya yang leluhur Pasir Luhur. Berarti ini kalau Sabtu Manis ya, Bu ya? Sabtu Manis kita sebulan sekali, Pak. Iya, itu bersama warga sekitar. Berarti sama orang umum boleh juga ya? Boleh, boleh. Kita ada peziarah yang sering rutin, kita panggil tahlilan bersama. Berarti malam Sabtu Manis, Jumat malam lah ya, Bu ya? Jumat malam. Terus kalau suren itu pun kita berbagi sama tetangga teparo dan peziarah yang mau berkenan membantu acara suran. Suran kita sedekah bumi maksudnya, Bu ya? tumpang biasa. Tumpang.
Iya. Kalau kemarin kan pandemi, jadi kita planning semuanya pending. Dipending semua Jadi ya Bu. kita hanya warga sekitar aja kemarin, nggak boleh banyak orang gitu. Kita Iya. membatasi paling 50 orang. Jadi itu namanya Patih Carang Andul Bu ya. Carang Andul. Itu Patihnya- merupakan senopati Bu ya. Iya, patihnya Adipati Kandandaha. Kandandaha itu kan bapaknya putri bungsu. Iya ya. Putrinya kan ada 25. Yang terakhir namanya putri bungsu atau Cipto Roso. Kan Istrinya menikah Kamandaka. dengan- Ya, menikah dengan Kamandaka dari Pajajaran. Dari Pajajaran. Nah, itu di sini Patih Carang Andul itu menolak agama Islam atau bagaimana Bu itu? Sehingga Iya. menjadi di penggal Ya, kepalanya. karena sini kan kerajaan mandiri, nggih, kerajaan Hindu Buddha. Mm-mm. Karena pada waktu itu kan penyebaran agama Islam masuk ke tanah Jawa dari Demak Bintaro Rawuh ke sini, penyebaran agama Islam, bahwa Raden Patah itu kan masuk ke sini. Iya, iya. Nggih, yang memimpin peperangan itu. Tapi sini kan kukuh sama agamanya Hindu Buddha. Khususnya Patih Carang Andul ini Nggih. menolak istilahnya sistem kekerasan ya Bu ya. Ya betul, karena di sini kerajaan besar. Mandiri, Mandiri gitu. tidak mau tunduk kepada Demak. Nah, gitu. Tapi terus karena yang satu Patih Wirakencana ketangkep duluan. Iya. Akhirnya kan beliau dimakamkan secara Islami di Syekh Madung Wali. Oh Dan gitu. di sini perang, dan kalau badan dan kepala itu harus terpisah karena beliau punya haji Pancasila. Itu Patih Carang Andulnya. Ya, harus kan sampai 3 kali tepung lagi, Iya. dipenggal tepung lagi sampai 3 kali. Akhirnya Wirakencana ketangkap duluan kan menceritakan kelemahannya. Oh gitu ya. Akhirnya Padahal itu Wirakencana itu termasuknya temennya namanya saudara Bu. ya kan patihnya 2 kan. Oh Patihnya 2 ya. Akhirnya kan paling enggak kan kepepet, akhirnya kan suruh Mengaku Iya. kelemahannya apa. Akan seperti itu. Jadi setelah dikalahkan Patih Carang Andul ini di sini dipisahkan badannya ya Bu ya. Badan dan kepala. Lah ini yang di Akhirnya petilasan kan ini. nyampe ke petilasan, bahwa begini keadaannya tidak bisa menanggulangi musuh. Oh gitu. Berarti yang disemayamkan ini kepalanya Bu ya, yang di Carang Andul. Kepalanya Badannya gemblundung enggak tahu ya Bu ya. tidak ada. Oh iya iya iya. Ada yang menceritakan di ini Caraga, Iya 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 iya. di makam Di makam Caraga. Saya rasa seperti itu cukup. Sekian Bu, terima kasih bincang-bincang kita. Selamat pagi Bu. Ini kita kebetulan ketemu sama tetua masyarakat di sini, kebetulan menjabat di sini sebagai RW. Paring asmo Pak Sinten ya Pak? Pak Salim Muhlimi. Oh nggih. Ini maaf Pak, saya di sini dari Kusumo Channel ini mau tahu ini Carang Andul itu senopati atau ceritanya untuk bagaimana itu Pak? Carang Andul niku tirose niku Patih Carang Andul niku sing sejajar kali Patih Wirakencana lah niki sini kok. Itu Patih Wirakencana niku carane sejajar kali Patih Carang Andul. Tapi ini menurut cerita adalah orang yang ceritanya tidak mau diislamkan ya Pak ya? Nah ya betul, itu orang yang tidak ikut Islam karena itu membela negara ini pasti luhur syarat-syaratnya. Itu membela agama Hindu, itu menantu agama Hindu. Yang ikut Islam itu Patih Wirakencana itu yang masuk Islam. Jadi Carang Andul itu yang membela negaranya, yaitu negara Pasiluhur, yaitu agamanya Hindu. Pada waktu istilahnya dihukum itu ceritanya di sini menurut cerita yang saya dengar itu pada bagian kepala ada di ceritanya di situs Carang Andul ini, apa betul itu Pak menurut cerita yang beredar? Ceritanya itu ya ada yang menceritakan bahwa itu Patih Carang Andul pada waktu itu di sini itu
Taman Sari. Taman Sari itu punya pertamanan, dan itu cara-caranya apa itu situnya itu di sana di Situwangi itu disat oleh musuhnya, lalu itu apa caranya melihat ke sana bagaimana kok ini esat atau airnya itu tidak ada, mengering ya, mengering, lalu ke sana ke Situwangi. Lah itu katanya itu ditigas di sana, lalu itu kepalanya itu ditaruh di sini ya, gembungnya entah di mana, tapi itu dia di itu katanya itu jadi cara-caranya itu Senopati Carangan yang terkenal sakti mandraguna, punya ilmu pancasona ya Pak ya? Ya ini katanya itu ceritanya gitu. Ada lagi satu cerita itu yang ditigas itu sirahnya di situ, lalu gembungnya di sana di Lebak itu ya ada, itu ceritanya begitu. Jadi itu ceritanya itu tidak satu arah nih. Jadi ini ceritanya banyak beberapa versi ya Pak ini ya Pak Limi. Kalau boleh tahu Pak, ini di sini Pak masih banyak dikunjungin oleh peziarah pada hari apa itu Pak? Ya dulu itu ya kalau ya hari Jumat Kliwon atau hari Selasa Kliwon itu dulu itu banyak yang berkunjung di sini. Rata-rata untuk hajat apa saja Pak? Hajatnya itu kalau di sini itu ya hajatnya itu ya orang ya caranya meminta berkah lah supaya apa itu sejanya itu dikabulkan gitu. Jadi ini sebagai lantaran guys, ini minta kepada Tuhan melalui lantaran tempat situs Carangandul ini. Tapi boleh kan Pak dengan doa bahasa Islam atau katakanlah dengan doa-doa Islam untuk berdoa ataupun mengirim hadiah Fatihah di situs tersebut ya Pak ya? Oh iya bisa, ada begitu itu bisa, itu doanya ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau agamanya Islam di situ ya membaca kalimah-kalimah Allah, itu membaca tahlil atau wasilah itu bisa. Nggih, matur nuwun sanget iki Pak Limi nggih. Mudah-mudahan di sini bisa mempunyai pandangan kepada warga kita di sini di seluruh jagat, katakanlah di sini kita melalui channel Kusumo Channel di apa istilahnya di YouTube. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang Ji. Situs ini termasuk salah satu situs yang dilindungi oleh pemerintah daerah karena termasuk situs purbakala. Jadi malu. Nah ini contohnya guys. Ini salah satu situs yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tampaknya sudah permanen sekali guys. Kita sudah dibuka pintunya guys sama Bu Yuli, juru kunci. Assalamualaikum. Ini sejak PPKM ini ya Bu, istilahnya dibatasi ya Bu ya, tidak. Padahal setiap minggu kami itu planningnya ada acara dari Pokdaris itu mau mengulang kembali masa lalu biar anak-anak kita itu nggak mainan gadget setiap harinya. Itu Bagus kita sekali.
pakai permainan tradisional. Seperti Ternyata apa itu contohnya, Bu? Itu apa namanya? Yang dari bambu. Oh, enggrang apa ya? Egrang. Egrang Iya, itu ya. egrang, Iya, terus iya. mainan apa itu yang pakai batu. Terus kita bikin ayunan, ternyata pandemi jadi kita pending. Pending. Ini Pokdar itu berapa RT, Bu? Pokdaris. Iya. Kita 5 RT, 1 Kebawon. RW. 1 RW ya, istilahnya Satu satu kadus ya, Bu ya. Iya, 1 kadus dibagi 3. Dari desa itu dibagi 3 tim. 3 tim. Di situs ini ya, Bu ya, Yang untuk ini latihan. khusus tentang sejarah, tentang kesenian. Yang daerah Pokja 2. Pokja 2. Kalau Pokja 1 itu UMKM yang sana. Ya, 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 yang di Kelantingan itu ya. Batik kita ada batik bertemakan pasir luhur. Sekarang sudah sudah banyak promosi Sudah lah. banyak promosi. Sudah Injih. mengambil tema-tema sejarah. Injih, monggo dirasakan, Bu, kalau keliling, Injih. Ini pohonnya termasuk sudah lama ya, Bu Yuli ya? Sudah ratusan tahun. Beringin ini ya, Bu ya? Bulu. Oh, ini pohon bulu, guys. Menurut ini juga sudah ratusan tahun. Ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti tadi Bu Yuli sebagai juru kunci itu untuk egrang, permainan tradisional biar tidak kena sajet, mainan kaget ya. Udah bagus sekali, guys. Ya, kita menuju ke situsnya sekalian. Kalau yang video-video apa misteri-misteri kami tidak diizinkan sama Pak Lurah. Ini Meliput sejarah, meliput yang kita liput ini yang betul-betul aktual, Bu, Iya, tidak kalau yang- menimbulkan kesan-kesan yang betul. negatif nanti diterima Kadang generasi kan muda. Apa namanya? Pura-pura bohong-bohong itu kadang Oh, banyak. yang itu banyak. Banyak Kalau sekali. malam itu kenapa kita kunci? Karena kalau malam jam 1 malam itu ada rombongan pemuda yang bikin video itu mesti. Nah, sedang kita kan mau promosi wisata. Betul, sejarah historik. Sejarah, nih. Ternyata malam harinya sudah di pos itu di sini ada ini ya mungkin kemungkinan banyak orang kan takut. Betul, Bu. Kalau hari Betul. Minggu kan ini banyak tim goes Iya, yang naik sepeda sepeda. ya ke sini. Rencananya kita juga bikin pasar tradisional yang temanya tema makanan tradisional ciri khas Taman Sari. Bagus Dan sekali. kita keseniannya pun mengambil tema putri bungsu percintaan putri bungsu atau Dewi Ciptarasa itu ya, Bu ya, yang dapat suami dari Pajajaran Raden Kamantaka, Bu. Betul. Kemarin dari BKK sudah kita peragakan welcome dan welcome drink semuanya, terus mereka apresiasi dan memberi bantuan untuk desa. Ini Dan saya jadilah dapat kabar ini ataupun berita bahwasanya betul-betul yang namanya Keraton Pasir Luhur ini justru malah di sini ya, Bu. Sini cikal bakal Banyumas ini di Pasir Luhur ini. Dulu kan ada Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh itu berarti masuknya Pajajaran Jawa Barat sana. Oh, Iya, ada gitu. Galuh. Sebelum malah kayaknya ya, Bu ya, sebelum Pajajaran ya. Sekitar tahun 700 berapa Masehi. Jadi justru malah di Sekitar desa sini ya, Bu. 30 bau sini Pak Pasir Luhur itu. Gitu ya. Jelasannya. Nggih. Ya sebentar, Bu, kita liput coba di dalam. Nggih. Assalamualaikum. Nah ini guys, kita masuk. Ini seperti ini situsnya. Jadi adalah tokoh Senopati Pasir Luhur yang di sini tidak mau di bawah naungan Kerajaan Demak, dan di sini masih mempertahankan agama Hindu. Ini di sini bisa dikalahkan oleh
Kerajaan Demak, khususnya yang dipimpin oleh Syekh Maktum Wali, dan di sini di Penggal, di mana di sini karena kesaktiannya ini punya Aji Pancasona, Patih Carangandul ini dipisahkan badannya dan kepalanya menjadi batu seperti ini. Kita lihat dari dalam lebih jelas. Nah, ini seperti ini. Ini sebenarnya terbalik ya, Bu Yuli ya. Jadi ini guys, ini terbalik. Mestinya begini. Ini memang sengaja dibalik jadi seperti lumpang ya, Bu Yuli ya. Seperti ini, seperti lumpang. Nah ini, ada yang mengatakan batu lumpang, tapi asli. Ini ada airnya, Pak. Oh, airnya dari mana itu ya? Oh, ini airnya ada dari mana ini, Bu? Air di sini apa memang asli apa memang diisi? Mungkin asli, mungkin ini kan meresap air. Oh, ada ikannya. Ada ikannya. Iya. Zamannya mbah-mbah saya. Oh, luar biasa ini. Lah ini kebanyakan para peziarah ini mengambil airnya atau bagaimana, Bu, dulu itu? Dulu mungkin ya. Iya. Tapi sekarang sudah nggak ada air. Iya. Ini seperti ini guys, kalau kita lihat dari belakang, nah ini seperti ini. Nah ini. Ini yang aslinya seperti ini guys, namanya apa istilahnya, mitos ataupun kepala dari Patih Carangandul, karena kesaktiannya berubah menjadi batu. Tapi ini posisi terbalik guys, jadi ini justru istilahnya bagian leher ini guys ya, Bu Yuli ya, baliknya iya. Jadi ini bun-bunannya yang di bawahnya ini guys. Nah kalau ini apa, Bu Yuli ini ya, batu ini ya? Tidak dijelaskan ya. Ini kalau tamu ziarah, ada yang pakai kemenyan, ada yang pakai bumbu. Monggo Jadi ini guys, ini hampir rata-rata di sini para peziarah di sini dibebaskan. Ada yang menurut keyakinan dan agama masing-masing. Ada yang memakai kemenyan, ada yang tidak, ada yang memakai. Kalau ini kemarin kita habis acara Sabtu Manis, Iya. kita ada ini biasa sesajen buat. Oh, Karena mbahnya pernah komunikasi, minta diencangi gitu loh. Orang tua encang. Kencang itu dipedangi apa ya? Hanya Iya. mungkin ya seadanya, air putih apa air ini. Oh gitu. Kadang kemarin pas acara radio itu pun Pak Kiai rawuh kesini, mbahnya minta ada 3 simbol, air putih, kacang panjang, dan nasi kepelan. Itu pada waktu bulan Suro itu ya? Bukan kemarin minggu Kliwon. kemarin. Oh. Iya, hari Minggu acara, malamnya kan tahlilan itu bapak-bapaknya. Iya. Terus pada izin ke sini lah, dilala telepon saya kan malam di rumah. Itu mbahnya minta air putih, kacang panjang, dan nasi kepelan. Mungkin simbol-simbol sebagai kita bersaudara itu untuk merekatkan panjang itu, artinya harus panjang, bening, seduluran selawase. Mungkin seperti itu. Jadi ini kebetulan saja guys, cuma rata-ratanya ya paling kembang telon ya Bu ya, kembang telon sama kemenyan kalau mereka yang menginginkan. Kalau kita ada acara apa-apa kan ada makanan ya diencengi sedikit gitu. Oh ngaten. Hanya simbol. Jadi ini Nun Sewu, Bu Yuli sendiri ini di sini kalau boleh tahu ini memang istilahnya sering dapat ilapat itu dari Mbah Carangandul ya? Ya, saya pertama ini kan saya nggak tahu ya Mbah mau meninggal apa kan, saya nggak tahu. Saya posisi kerja, terus ibu juga meninggal mendadak karena sakit, tidak ada komunikasi yang rutin untuk oh nanti kamu mau dijadiin ini itu tidak ada sama sekali. Tiba-tiba ibu mbah meninggal, bapak meninggal, ibu meninggal berurutan itu nggak lama. Terus saya akhirnya pulang dan di sini orang-orang perangkat sudah geger, udah saya ambil keputusan, oke saya siap meneruskan perjuangan mbah saya dari keluarga itu. Terus akhirnya belajar dari mimpi memang tidak jaminan untuk ini, tapi mimpinya
kamu silahkan meneruskan perjuangan mbahmu. Ada buku, kalau ada tamu di istilahnya monggo gitu, dipersilahkan gitu. Jadi Mbak Carangandul ngasih ilapat ya langsung ya Bu ya sama jenengan atau? Berupa mimpi itu orangnya pakai belangkon, Iya. pakai baju Jawa. Bahasanya pakai ngapak atau bahasa? Jawa. Kalau yang komunis pun Jawanya Jawa halus, kayak Soloan itu. Kromo Inggil lah ya, Oke, istilahnya makanya bahasa yang halus yang bukan ngapak. komunikasi minta waktu itu kan ada yang kesurupan dan kita komunikasi, mbahnya pakai bahasanya bahasa Jawa. Berupa macan. Oh gitu ya Bu ya. Namanya. Jadi di sini sering memunculkan atau wujud Macan. harimau, Macan, ya. harimau dan kumbang. Macan hitam. Iya ya. Itu seperti itu guys. Jadi ini memang murni ini seperti ini. Jadi apa istilahnya kebalik ini guys. Jadi bukan sebagai kepala babi ya guys. Ini banyak anggapan kepala, bukan ini kepala orang. Dalam artian di sini terbalik jadi seperti babi padahal bukan, ini kebalik. Jadi yang di sini adalah leher, itu yang di bawah sendiri itu adalah ubun-ubun, jadi kebalik. Ini ya kita meluruskan karena kita langsung ke situs resminya atau katakanlah langsung bertemu dengan juru kunci langsung. Ini kita mendapatkan apa istilahnya wawasan dan informasi yang aktual seperti itu. Oke guys, saya rasa seperti itu penjelasan ataupun input yang bisa kita ambil dari situs Carangandul ini. Bu Yuli, terima kasih banyak bincang-bincangnya. Jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Nggih. Sekian dulu guys, jumpa kita di Kusumo Channel Jelajah Misteri. Jumpa lagi di lain